Okay, thanks. Good morning, selamat pagi, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Sehat, puji Tuhan ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Felicia. Felicia? Iya, Keterangannya apa? dia izin. Izin ya? Oh, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, dicek dulu apakah ada sampah di sekitar tempat duduknya, udah rapi belum? Boleh keluarkan foto, buku. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan doa dulu. Siapa yang pimpin doa pada hari ini? Oke, silakan Ethan. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Ethan. Nah, kalian lihat di sini kegiatan kita judulnya atau pembelajaran hari ini adalah kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi manusia ya. Jadi ini adalah topik terakhir dari sistem sirkulasi. Namun sebelumnya mungkin kita boleh review sedikit tentang pelajaran atau topik pada pertemuan sebelumnya. Kita udah belajar tentang untuk dalam menentukan golongan darah, dan kalau misalnya nih kita contohnya manusia kekurangan darah gitu kan, kita bisa lakuin dengan cara transfusi darah. Tapi sebelum itu biar aman transfusi darahnya, kita harus tentukan golongan darah dulu. Itu bisa dilakukan dengan menaruh serum ke antigen, dan kita bisa lihat antigen A, antigen B, terus bisa juga dengan resus. Nah, jadi nanti minta kalian memperhatikan videonya. Lalu kalian simak kira-kira apa isi videonya ini, penyakit apa misalnya, kemudian cara menanggulanginya seperti apa ya. Or you may have had a coronary artery bypass graft, or CABG. CABG is a surgical procedure in which the blocked areas of the coronary arteries are bypassed with veins or other arteries from the body. Oke, nah jadi dari video yang barusan kalian tonton, yang beda ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apa kelainan atau gangguan yang terjadi pada video tersebut? Silakan, yang mau menjawab boleh angkat tangan. Itu saat arteri koronari itu kena apa ya, tertutup, narkis atau menyempit gitu. Menyempit ya? Jadi blood flow-nya reduce. Apa teknologi yang digunakan? Kayaknya tadi ada beberapa teknologi yang ditampilkan. Mungkin beberapa dari kalian boleh memberikan contohnya. Silakan, yang mau? Ya, kalian boleh? Tadi ada disebutkan stent. Oke. Ada juga seperti diberikan cincin supaya bisa terbuka. Pembuluh darahnya Ya. terus dikembangkan biar pembuluh darahnya terbuka gitu, enggak Oke. tertutup. Supaya dia lebih lebar ya, benar sekali ya. Itu namanya coronary angioplasty ya kan. Jadi ada beberapa teknologi. Selain itu juga ada bypass ya. Jadi beberapa teknologi itu yang bisa digunakan untuk membantu orang yang mengalami gangguan seperti ini, yaitu serangan jantung atau coronary heart disease gitu ya. Nah, yang ketiga, apakah ada nggak sih keluarga kalian atau orang yang kalian kenal deh yang ada mungkin riwayat penyakit jantung? Nggak ada ya? Wah, puji Tuhan, sehat-sehat semua ya. Ada. Feli, siapa? Feli? Kakek kamu. Oke, terus gimana biasa simptomnya? Pernah muncul nggak serangan jantung gitu? Masalahnya tuh itu madam, dia meninggal karena serangan jantung, dan dia meninggal pas aku belum lahir, jadi aku nggak tahu. Oh, meninggalnya sebelum kamu lahir, tapi memang taunya karena serangan jantung ya. Oke. Menurut kalian kenapa sih kayak serangan jantung itu fatal banget gitu? Karena darah yang seharusnya menyuplai oksigen dan Ya. dan lain yang ke seluruh tubuh jadi terhambat. Oke, jadi kekurangan oksigen, nutrien, otomatis tidak bisa berfungsi dengan baik ya sel tubuhnya, ya jadi bisa menyebabkan kematian ya. Baik sekali, jadi itu salah satu dari kelainan atau gangguan sistem sirkulasi ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, Madam ada tampilkan sebuah data statistik kasus penyakit jantung di Indonesia. Ini cukup terupdate dari Kementerian Kesehatan tahun 2022 ya, bulan September. Nah, kalian lihat ini kasusnya sebenarnya menurun sih ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan jantung kita, yang untuk menghindari penyakit jantung, bahkan penyakit-penyakit sistem sirkulasi yang lain. Preventionnya seperti apa? Pencegahannya atau gaya hidup seperti apa yang kalian terapkan? Mungkin kalian kan sudah pernah dengar cara menjaga kesehatan jantung. Olahraga seperti lari atau olahraga yang melatih otot jantung. Oke, kardio ya biasa ya, Kardio. untuk melatih otot jantung, lari, jogging ya nggak? Cycling, nah, dan sebagainya. Kemudian lifestyle, tidak merokok, hidup sehat, makanan, nah itu semua penting ya. Kemudian akan tampilkan dulu atau membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kalian akan melakukan diskusi kelompok mengenai kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi ya, dengan menggunakan LKPD berbasis masalah. Kedua, menganalisis cara penyembuhannya. Ketiga, membuat infografis.
Dan kalian akan menyajikan hasil karya infografis tentang kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi manusia. Siapa yang tahu anemia itu penyakit seperti apa sih? Atau ada yang mengalami anemia di kelas ini? Kalau lihat dari ceceku ya, ceceku kan dia juga kekurangan darah. Jadi dia kadang tangannya bisa pucat, pusing sendiri tiba-tiba kayak gitu. Oh, jadi cecemu itu terdiagnosa anemia? Iya. Oke, selama ini yang kamu ketahui gimana cara penyembuhan atau penanganannya? Dia sih dari makanan sama obat sih, ada obat. Oke, benar sekali ya. Yang kita lihat yang pertama, jadi ini kekurangan eritrosit atau sel darah merah. Nah, ini thalassemia. Ini tadi Ethan bilang belum pernah dengar ya. Jadi sebenarnya thalassemia ini adalah penyakit genetik. Jadi bisa diturunkan. Ini kita lagi leukemia. Leukemia biasa disebut dengan kanker darah ya. Selanjutnya hemofilia. Pernah dengar silsilah Ratu Elizabeth? Pernah? Oke. Kalau misalnya ada luka, dia nggak bakal ketutup lukanya, jadi dia bakal berdarah terus. Jantung koroner tadi kita sudah bahas. Ada apa sih yang kuning-kuning di gambar itu? Lemak terbuat dari lemak atau kolesterol. Katup venanya rusak, tepat sekali ya. Jadi ditambahkan di jawaban Ethan, katup itu valve. Ya kita sudah pernah belajar kan? Jadi nggak bisa menutup dengan sempurna akibat tekanan. Yang hipertensi, hipotensi. Nah nanti kita akan tes di lab apakah kalian blood pressure-nya normal, tekanan darahnya. Jadi tekanan darah ini kalau hiper artinya apa? Hiper. Tinggi, oke. Cacat jantung bawaan, ini janinnya, organ jantungnya perkembangannya tidak normal, biasanya kekurangan nutrisi. Stroke, stroke ada pernah dengar ya? Ini terjadi pembuluh darahnya pecah di bagian otak. Jadi bisa menyebabkan apa biasanya kalau orang kena stroke biasanya gimana? Gejalanya? Lumpuh setengah badan. Nah, aterosklerosis ini sebenarnya kalau kalian lihat dari gambarnya, ini terjadi akumulasi lemak juga, tapi pada dinding arteri, makanya namanya aterosklerosis. Jadi nanti kalian akan duduk berkelompok, nanti akan sampaikan dulu masalahnya, tolong diperhatikan. Jadi pada kegiatan pertama, kalian akan menentukan gejala dan penyebabnya. Yaitu nanti kalian adalah mahasiswa kedokteran hari ini. Kemarin kan udah jadi spesialis, sekarang turun level dulu ya. Jadi mahasiswa koas. Jadi infografisnya itu nanti dimasukkan juga saran bagaimana sih cara penyembuhan atau penanganan dari kelainannya. Kalau ada cara pencegahan itu lebih baik supaya bisa kita sosialisasikan kepada orang lain. Oke, Meda mau cek dulu untuk kelompoknya, kelompok 1 yang mana? Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, ini 3 ya, 4 dan 5. Oke, sudah berurutan. Maka Meda akan send di assignment kalian di tim, silakan dibuka LKPD-nya. Kalian harus mengumpulkan LKPD-nya pada hari ini dan juga akan mempresentasikan infografisnya. Meda akan berikan waktu selama 30 menit, silakan dibuka sekarang ya, silakan dimulai. Oke, udah sempat loh. Meda udah kirim semuanya. Oke, ini gimana pembagian tugasnya? Ini yang kan presentasi, jadi kami bertiga presentasi, Cherly, Chani, sama Alice. Oke, presentasi, lalu yang lain? kami bantu cari statistik sama data-data. Oh, yang desain di Canva? Statistik di Indonesia, cari penyebab gangguan penyembuhan. Aku pencegahan. Cacat jantung bawaan. Berarti ini nanti kalian cari ya penyebabnya kira-kira apakah ini ada faktor genetik kah ataukah ada faktor ketika konsepsi dalam kandungan ya. Oh ini ya boleh. Kalian boleh pilih ya tema sains. Ya ada yang ada data infografik. Hard, oke. Oh yang ada statistiknya gitu ya. Kalian boleh pakai 3 tahun kayak gini-gini ya. Kalau nggak Ada nggak apa-apa. Kementerian dari Kementerian Kesehatan itu biasa. Kami ada dapat data kayak gini. Epidemiologi. Oh, nggak masalah. Cuman nggak ada statistik, kalian harus buat sendiri ya. Ya udah nggak apa-apa, buat grafnya ya. Oke. Kalau misalnya belum terkena penyakit, boleh juga prevention kan. Misalnya pencegahannya gimana sih supaya kita nggak kena penyakit ini. Nanti kalian kasih beberapa poin lah untuk dijelaskan. Sama yang ini udah ya infografis. Nah yang infografis Madam tekankan untuk data statistik ya, supaya kita ada berbicara dengan data gitu. Beberapa tahun terakhir kalau misalnya dapatnya 3 tahun boleh atau 5 tahun boleh, nggak masalah. Oke, nanti ada pertanyaan panggil Madam. Oke, thank you Madam. Oke. Nanti pakai desain yang mana? Oh ini belum ada data kayaknya. Oh ini tuh kayaknya ini kurang menarik. Coba lihat yang infografis, yang ada kayak statistik gitu loh.
Enggak, kamu gini, infografik science. Infografik, keywordnya science. Science. Nah, nanti kan dia muncul, biasa ada beberapa yang ada chartnya kayak gitu, ada grafik. Coba lihat. Ya. Boleh, kalau ada boleh. Sesuai dengan KPD. Ada yang... Oke, waktunya sudah habis. Ya, semuanya perhatikan. Kita akan memulai presentasi ya. Jadi Mentor sudah terima link dan juga KPD kalian sudah disubmit semuanya di Teams. Maka sekarang kita akan lanjut dengan presentasi. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya, Summer, Vincent, Viola, dan Federica. Paliatif di mana jantung itu dimasukkan sebuah alat yang membuat alirannya lebih lancar. Nah, hal ini bisa juga disebabkan karena berkembangnya teknologi sehingga metode pencegahannya juga dapat berjalan dengan lebih baik. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah suatu kondisi di mana arteri koroner mengalami penyempitan atau penebalan karena adanya lemak yang menumpuk di dinding arteri koroner ini, sehingga menyebabkan arteri koroner tidak dapat menyalurkan darah yang kaya akan oksigen ke jantung dengan baik. Untuk selanjutnya ada kurangnya aktivitas fisik. Ini sangat umum sih. Apalagi kalian yang mager-mager kayak gini kan pasti ya. Dan juga menurut saya yang bagus itu dia memberikan informasi spesifik tentang untuk janin, bayi, dan anak-anak. Menurut saya informasi yang diberikan sangat jelas ya. Terus info statistiknya juga sangat detail. Di situ juga dikasih pengertian. Sudah memenuhi syarat-syarat yang diminta, pertanyaan-pertanyaan dari gejala, deskripsi, sampai penyembuhannya. Tadi hepatitis menyerang 2,5 juta orang di Indonesia pada tahun 2014 yang menyebabkan 350 ribu kematian yang meningkat dari 294 ribu di tahun 1990. Menurut saya presentasinya sudah bagus, infografisnya juga sudah bagus. Saya suka karena statistiknya itu jelas ya. Saya harap kalian mendapatkan informasi dari presentasi dari setiap kelompok. Maka sekarang kita akan mendengarkan refleksi dulu ya. Mereka minta satu orang untuk memberikan refleksi, kemudian nanti satu orang yang lain memberikan kesimpulan. Kegiatannya seru sih, penggunaan Canva jadi buat melatih kreativitas kami juga, sekaligus buat pelajaran jadi lebih seru dan lebih interaktif. Oke. Presentasinya juga pada bagus-bagus tadi, dan penjelasan Madam juga seru. Ya, apakah kamu mendapatkan informasi bisa memahami pelajarannya dengan baik? Oh, banyak sih. Banyak. Tahu penyakit baru lebih banyak lagi. Oke, baik. Bagus sekali ya. Terima kasih berikan tepuk tangan. Oke, dari awal kita ada bahas itu gangguan dan kelainan dari sistem sirkulatori kan. Jadi itu ada banyak banget. Faktornya pun banyak banget, tapi banyak juga yang genetik. Jadi kita tahu sekarang yang bukan genetik, kita harus menjaga pola makan kita dan pola hidup kita. Nah, jadi setelah mengetahui banyak kelainan, gangguan, sekarang kita lebih aware ya, bagaimana harusnya kita menjaga kesehatan sistem sirkulasi kita. Nah, sekarang untuk mengecek kemampuan kalian apakah sudah memahami, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan dibuka di Teams-nya, dikerjakan secara individu ya. Apakah sudah selesai semua? Nah, kalau semuanya sudah selesai, maka untuk minggu depan itu kalian akan persiapkan untuk final test ya kan? Jadi mempersiapkan diri dengan baik untuk belajar ya. Ingat jaga kesehatan supaya nanti final testnya semuanya fit, tetap sehat. Direview kembali pelajaran yang sudah kita pelajari dan nanti akan mengerjakan preparation worksheet ya supaya kalian bisa menyiapkan diri dengan baik. Oke, apakah ada pertanyaan sampai dengan saat ini? Nggak ada? Oke, kita akan tutup kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk Ethan yang sudah beri doa. Selamat. Greetings. Oke, goodbye. Selamat siang. Tuhan memberkati.